Oke, so hari ini gue mau berbagi hal yang baik sekali bagi kalian yang para trader atau calon trader yang masih belajar. Gue akan berbagi 3 lesson secara gratis, mulai dari basic sampai bagaimana cara kita ambil entry. Itu akan gue ajarin semua. Bagi kalian yang bertanya apakah ini cukup buat gue bisa menjalani karir sebagai trader, ini sudah cukup banget. Oke, untuk lesson keempat gue akan kasih untuk grup berbayar saja. But sekali lagi, jangan khawatir, sampai lesson 3 aja udah cukup banget supaya kamu bisa jadi trader. Seperti itu ya. Gue di sini udah 3 tahun menjalani trading dan juga gue udah banyak menghadapi ya naik turun trading. Buat kalian yang mau sama-sama belajar, follow dan juga subscribe gue ya. Oke, itu aja. Langsung masuk aja ke outlook kita ya. Untuk daily, kita bisa lihat sama-sama. Daily bullish ya. Kita ambil correction pertama di sini, and then kita ambil ada pullback. Oke, pullback berhenti di sini. Kenapa kita tahu berhenti di sini? Karena kita udah ambil minor high di sini ya. Pertama kali kita ambil minor high itu pertama di sini. Mulai pas turun, ambil high lagi tapi turun lagi ya. So ini adalah minor high yang pertama, kedua. And then kita bisa ambil namanya COB, tapi ini karena kendala begini kita ngambil COB, kita naik sampai di sini. Lalu kita pertama kali ambil koreksi adalah di sini. So ini adalah high-nya, ini low-nya. Kita ambil tarik garis dari low ke high dan ini adalah struktur kita. Oke ya. Kemudian kita boleh cari lagi POI-nya. Untuk POI kita di mana? Di sini ya. Ini sebenarnya inside, tapi ya nggak ada masalah. Gitu. Atau kita bisa juga entry dengan namanya COB. COB di sini, entry, dan udah ya, ini profit kita. Untuk EU sebenarnya 4 jamnya bearish, tapi nggak apa-apa, emang harus bearish dulu supaya kita bisa ambil pullback di satu hari seperti itu ya. So di 4 jam, karena untuk pertama kali ambil low-nya di sini, and then ini low-nya ya. Pertama kali bos di sini 4 jam, and then kita ambil liquidity, kita anggapnya begini, ya. Pullback pertama nggak bisa lewatin yang ini, dan ya turun. So ini adalah 4 jam. Sebenarnya ini kita masih bearish, oke. Nah, ini kita lihat ya. Pertama kali ambil minor high atau koreksi pertama di sini. So ini adalah low-nya. And then kita bikin bos pertama kali di sini, and then setelah itu kita nggak pernah ambil lagi minor atau koreksinya. So ya, jadi high-nya terus lanjut naik terus sampai di sini. Dan pertama kali break di sini. So ini bosnya adalah di sini. Naik, turun, naik, ngambil minor high-nya di sini. Turun, break, dan di sini akhirnya kita ambil koreksinya. So ini adalah low-nya. Dan ini ada high-nya. Kemarin gue udah bilang kalau misalnya di 4 jam kita udah dapat COB, kita bisa masuk. COB kita pertama kali dapat di sini, dan di 4 jam kita bisa ambil bearish, walaupun di satu hari kita sebenarnya bullish gitu ya. Kita bisa ambil di atas dan juga bawah. Kalau mau ambil bullishnya di mana ya, tinggal kita ambil seperti itu. Oke. Nah, oke. Jadi untuk rencana hari ini gimana? Rencana hari ini kita selalu ikutin yang namanya 15 menit. Oke. 15 menit. Kita lihat. Kemarin gue udah bilang, kita ambil koreksinya dan kita bikin break. Oke, kita setelah bikin break kita lihat koreksinya di mana, di sini. Dan low-nya di sini ya. Low pertama kali di sini dia ambil, and then kita dapat namanya AFC. Yang tadi gue belum masuk ke materi. AFC break sampai dapat bos, dan koreksinya di sini kita break koreksinya dan juga break strukturnya. Ini bos 15 menit high, low-nya belum ada ya, soalnya kita belum dapat koreksinya. Belum ambil koreksinya. So, kita lihat di sini. Ini gimana kita lihat ininya. Ini 1, 2, ya seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita mau ambil koreksinya di mana nih? Sini. Ya.
atau sini sebenarnya juga boleh, tidak ada masalah. Soalnya ini naik turun naik, ini berantakan, pasti sini terakhir dia bisa bikin break. So ini juga bisa jadi koreksi supaya kita nentuin ini adalah low-nya, seperti itu ya. Dan setelah itu kita bisa tarik garis, kita cari tahu nih mana 50%-nya, dan baru habis itu kita bisa ambil entry seperti itu ya. Rencananya sih ya, rencananya sekali lagi tunggu sampai di sini, ini sebagai liquidity-nya, dan kita bisa ambil short sampai di sini seperti itu. Oke, itu untuk you. Sorry. Oke, di satu hari udah break koreksinya, and then dia break lagi atasnya ya. So ini adalah bos di daily, and then untuk daily liquidity-nya ada di sini atau koreksi pertamanya. Tapi kita warnain. Oke, untuk liquidity daily di sini kita lihat coba 4 jam gimana. 4 jam ya, ada break, ini sebagai liquidity. Kalau misalnya kita mau ambil pertama kali di mana, ini a high, and then pertama kali kita dapat COB, turun, entry, seperti itu ya. Sangat mudah, sangat gampang. And then depannya lagi mana COB-nya lagi, kita lihat COB di sini pertama kali, entry SL ya, di situ entry lagi di sini SL lagi, dan nggak ada lagi ya. So satuin bidnya tapi banyak, SL-nya sedikit-sedikit seperti itu tetap ujung-ujungnya tetap profit ya. Dan oke, kita harus lihat di mana koreksinya di 4 jam. Koreksi itu ketika ini kan karena dia bullish, koreksinya ketika candlenya bikin low yang baru. Jadi ini kalau misalnya kita lihat ketika impulse ini naik nggak break low-nya ya. Ini pertama kali break low, so ini adalah koreksinya. Jadi candlenya seperti ya, naik. Ini semua inside bar, so semuanya ini masih naik terus. Ini break low, so ini turun, naik, ini turun ya, lihat di sini. Pas naik, turun, naik. So ini low-nya 4 jam. Kalau misalnya kita udah bisa ambil koreksinya, artinya 4 jam udah mau melakukan pullback. Ketika 4 jam udah mau melakukan pullback, kita udah bisa siap-siap yang namanya Fibonacci untuk kita lihat nih low-nya kita bisa ambil di daerah mana, seperti itu ya. Itu kita tinggal ambil COB. Untuk harapan gua sebenarnya ada di daerahnya ini satu, and then bawahnya jelek. So ini aja. Oke ya. So gua bakal gambarin aja untuk harapan gua di sini, soalnya dia ambil liquidity di sini sedikit, and then dia bisa bikin kenaikannya. So satu di sini, and then dua ya. Kalau misalnya di dua daerah ini dia bikin COB, gue bakal masuk 4 jam entry seperti itu, atau bisa turun lagi ya. Kita lihat 15 menitnya ya, kita lihat 15 menitnya. 15 menit pertama kali break koreksinya di sini 15 menit, atau kita bisa sebut dengan industri. Oke, and then dia break di sini, break secara body close. So ini adalah close yang benar. Oke, ini enggak. Oke, ini aman ya, masih naik terus. Untuk koreksinya di sini, so ini bukan sebuah struktur. Ini satu, ini naik terus, dan pertama kali break struktur belum ya. Ini jadi sebenarnya 15 menit masih bullish si GU, beda dengan si EU tadi ya. Terus kita pertama kali dapat COB di mana? Ini kita bisa tarik sini karena kita udah ambil ini dari sini. COB ini bukan COB, ini
B ada di sini, hari ini baru dapat COB, kita bisa ambil entry sebenarnya. Kalau nggak mau pusing, entry, SL di bawah ini ya, dan target atas 15 menit. Seperti itu. Oke. Atau, ini kan karena ini Asia, bisa jadi liquidity-nya, kita ambil bawahnya nih. Ini ada unmitigated order block. Ya. Ini Asia tersweep, dan kita bisa ambil naik sampai atas. Itu rencana gua di GU. Oke. Tahu jelek ya. Gua kemarin udah bilang ini 15 menitnya seperti ini. Kita break, turun, ambil liquidity di sini. Break lagi, ambil liquidity. Ini kalau kita dapat COB, kita bisa ambil. Pertama kali COB di ini ya. Ini pertama kali COB, kita ambil SL, nggak ada COB lagi, dan ya udah. Break lagi 15 menit. And then that's it. Untuk koreksinya yang kita bisa ambil jadi patokan kita ya. Kita jadi koreksi, jadi patokan kita untuk menentukan apakah pullback sudah dimulai. Ya. Nah, next. Oke, gold. Gold. Gold kemarin gue udah bilang masih bearish. Ya. Bearish 4 jam. Dan ini liquidity-nya kita belum bisa, nggak mau ambil sebelum dia ambil sini, tapi di sini kita lihat break. Tapi apakah dengan body close? Yes, dengan body close. So, yang kita bisa lakukan adalah tarik garis setelah dia ambil yang namanya koreksi. Setelah diambil koreksi, kita bisa tarik garis dari paling atas dari sampai ke sini. Pertama kali COB di sini, dan kita bisa ambil entry. Sebenarnya artinya tinggal begitu. Sebenarnya di 15 menit udah beres, kita tinggal bisa ikutin di 15 menitnya ya. 15 menit. Ya, breaknya. Wah, breaknya cepat. Oke, ini break. Dan ini stopnya. Stop. Dan belum ambil liquidity. Ini ambil liquidity pertama, so kita tinggal ikutin yang ini. Oke, ini pullback atau koreksi. So, ini pullback phase-nya, and then dia break lagi. Oke, so kita bisa lakukan adalah ini karena Asia dan juga ini adalah liquidity-nya, order block yang belum sampai kesentuh adalah yang ini. Sebenarnya bisa, sangat valid. Tapi ini sekali lagi ini Asia punya liquidity, jadi ada kemungkinan dia bisa ambil sini. Atau kalau misalnya kita lihat di 30 menit pasti ceritanya beda lagi ya. Kita lihat ini naik break, tapi breaknya sampah semua. Nah, break dan di 3 COB entry udah hapusin. Ya, jadi antara ini satu di 15 menit atau yang di sini nih bagi order blocknya. Oke, that's it. Itu aja untuk dan cek kita liatin ya. Pertama kali kita dapat COB di sini, kita nggak dapat pullback masuk. Kenapa sekali lagi gue bilang ini adalah order block yang bagus? Karena dia ambil liquidity and then pergerakannya bagus. So ya, itu doang ya. Jangan bikin trading sulit seperti itu ya.
ketika kita udah tahu ambil liquidity, bikin pergerakan impulsif dan spot, dan dia itu adalah di mana institusi ikut masuk, ya. Oke, so itu aja dari gua. Gua harap kalian belajar banyak dari gua. And then, ya, gua SC Trade, gua sign out. Bye.